Assalamualaikum Sobat River. Di video ini kali ini saya akan coba untuk update perkembangan dari nanotank akuarium saya yang berukuran 23 liter ini. Nah, sekarang untuk akuarium ini kurang lebih sudah 3 minggu belum ganti air, jadi kondisinya memang sedang tidak terlalu bagus. Biasalah ada banyak kegiatan di luar sehingga tidak begitu terperhatikan untuk akuarium ini. Bisa dilihat dari pasirnya juga yang kurang begitu terawat, kotor, banyak lumut. Lalu ada beberapa briopsis kecil dan beberapa chaeto yang mungkin terbawa dari akuarium yang frag tank. Nah, ini untuk di video kali ini pun nanti saya akan coba untuk memberikan tips kepada sobat-sobat semua tentang bagaimana cara untuk membersihkan pasir yang sudah kotor atau banyak lumut seperti ini. Itu sebenarnya tipsnya cukup mudah sih, nanti akan ada di segmen selanjutnya ya. Nah, ini bisa dilihat di setiap sudut-sudut dari akuarium ini banyak terdapat detritus, lalu ada beberapa lumut panjang yang tentu saja tidak termakan oleh hermit crab. Karena untuk lumut-lumut panjang seperti ini hermit crab kurang suka, jadi harus kita cabut terlebih dahulu. Setelah lumutnya itu pendek, baru mereka mau makan. Tapi di sini coba dilihat ada jamur saya yang berwarna merah, ini sudah mulai spawning atau beranak dan tumbuh di mana-mana. Jadi menambah keanekaragaman koral yang ada di akuarium ini. Asalnya itu cuma hanya ada 2 atau 3 mata lah. Tapi sekarang jadi tambah banyak. Dan untuk cacing kipas juga ini semakin bertambah banyak karena untuk karakter cacing kipas itu kan suka airnya yang sedikit kotor dalam tanda kutip ya. Jadi semakin sering atau semakin tinggi nutrien seperti nitrat atau fosfat, mereka semakin cepat tumbuh. Ini untuk sisi sebelah kiri yang tadinya akan saya coba isi oleh berbagai macam jamur seperti Discosoma, Yuma, Rhodactis. Tapi ternyata Yuma ini termasuk jamur yang sangat-sangat dominan sekali. Jadi untuk Discosoma dan Rhodactis jika disatukan dengan Yuma itu pasti mereka kalah luka. Jadi dengan berat hati untuk sisi sebelah sini, sebelah kiri ini hanya akan diisi oleh Yuma saja, jamur-jamur Yuma dan mungkin nanti softies yang lainnya. Ini untuk polip cengkeh atau clove polyp juga sudah merambat di live rock, sudah semakin banyak. Dan yang paling penting untuk informasi atau update yang paling baru ini ternyata Xenia sudah hampir mengambil jatah tempat dari payungan hijau. Bisa dilihat di sini payungan hijaunya sudah mulai mengalah dengan cara tumbuhnya menyamping. Ini biasanya nanti akan pindah tempat jika sudah seperti ini karena Xenia lebih dominan. Nah, kenapa saya suka Xenia itu karena ya ini pulsing. Nah, sekarang saya akan coba informasikan untuk tips membersihkan pasir itu sebetulnya cukup mudah. Hanya menggunakan alat sifon seperti ini yang sobat bisa beli di toko-toko akuarium atau ada juga di Tokopedia. Itu harganya murah, hanya 15.000 sampai ya mungkin berbeda-beda ya antara 15.000 sampai 25.000. Nah, ini alatnya cukup simpel. Dengan melakukan sifon itu memang nanti detritus yang ada di dalam pasir termasuk lumut-lumut kecil itu akan semuanya terangkat. Nah, saya biasanya lakukan untuk sifoning ini 1 bulan sekali untuk antisipasi jika terlalu banyak kotoran di atas pasir. Karena ini kan saya tidak menggunakan wave maker ya, jadi untuk arus hanya mengandalkan arus balik dari hang on filter. Jadi pasti banyak debris yang menumpuk di setiap sudut. Nah, untuk proses dari sifon ini kita harus berhati-hati juga, jangan terlalu banyak mengambil pasirnya karena nanti akan ada sebagian pasir yang terbawa ke dalam ember. Nah, oleh karena itu pelan-pelan saja. Untuk tekniknya sama seperti yang saya lakukan aja jika memang nanti sobat mau nyoba. Nah, ini hanya berfungsi untuk mengambil debris atau detritus-detritus yang memang sudah menumpuk ada di sebagian sudut akuarium. Nah, setelah selesai untuk melakukan sifon, jangan lupa untuk pasirnya dibersihkan lagi supaya rapi. Dan jika nanti ada
pasir yang terbawa ke dalam ember, sobat bisa coba bersihkan dengan cara disaring lalu diambil untuk pasir-pasir yang sudah bersihnya saja. Nanti untuk debrisnya bisa langsung dibuang dan pasir-pasir yang udah bersih bisa langsung dimasukkan kembali ke dalam akuarium. Nah, untuk penggantian air ini mungkin hanya memakan kurang lebih 6 liter air ya. Nah, biasanya saya hanya melakukan kurang lebih 10%-nya saja, jadi hanya 2 liter, tapi untuk kali ini karena melakukan sifon, jadi kurang lebih ada 6 liter air yang diambil. Nah, ini untuk proses pengisiannya harus pelan-pelan dan harus berhati-hati sekali karena khawatir mengganggu dari kesehatan si koralnya. Jadi menggunakan gelas ukur ya. Gelas ukur atau apapun itu, tapi masukkannya secara pelan-pelan aja. Nah, setelah beres untuk proses ganti air, lanjut dibersihkan kacanya supaya bekas-bekas telapak tangan atau bekas-bekas air yang menetes itu terhapus. Karena jika tidak dibersihkan itu akan menyebabkan kaca akuariumnya menjadi kusam. Nah, oleh karena itu harus rutin ya sobat bersihkan kaca akuariumnya, bisa mungkin ya minimal 1 hari sekali lah setiap pagi. Toh nggak memakan waktu lama juga kan. Cukup sediakan semprotan air, tisu atau kain nilon yang halus itu, lalu lap-lap kaca yang mungkin 1 menitan juga tidak lah. Nah, ini akan terasa sekali perbedaannya jika kita sering mengelap kaca dengan tidak. Karena jika tidak ya itu tadi, kacanya akan menjadi kusam dan tidak enak dilihat. Nah, sekarang ini semua prosesnya sudah selesai. Ini bisa kita lihat ada Nasarius yang naik ke atas ya, mungkin dia mencari makan. Tapi untuk keseluruhan ini beda sekali dengan kondisi tadi sebelum dibersihkan, pasir juga lebih bersih. Dan ini ada sedikit bibit makroalgae cerulata ya. Nah, untuk lumut-lumut masih ada sedikit sih, tapi tidak begitu masalah karena nanti akan dimakan oleh hermit crab. Nah, bisa dilihat untuk hasilnya kan lebih bersih ya. Lebih bersih dibandingkan tadi sebelum di sifon. Tapi sayangnya ini airnya masih keruh karena proses sifon tadi ya, jadi masih belum enak untuk dilihat lah. Biasanya itu 1 atau 2 jaman baru untuk airnya jernih kembali. Nah, selanjutnya ini akan saya coba isi koral untuk sisi sebelah kanan tadi yang masih kosong. Ini di sini ada beberapa, ada akan ausi, lalu ada mikromusa. Kebanyakan ini mikromusa dan akan ausi. Kenapa saya isi akan ausi itu bukan sebagai keinginan sih sebetulnya, karena sebetulnya diisi akan ausi itu supaya saya lebih memperhatikan akuarium ini dengan adanya koral yang mahal gitu ya dalam tanda kutip. Jadi sedikit bisa lah untuk memperhatikan gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang terakhir ada pipe organ atau apa ya bahasa pasarannya, polip bintang pipa gitu. Nah, selebihnya itu kebanyakan mikromusa dan akan ausi. Dan oh ya, ini masih ada juga untuk yang mudah-mudahan ini sih biota terakhir ya. Ini ada piring gundul merah dan tangan-tangan atau devil hands. Nah, setelah semuanya siap, kita coba untuk tempelkan satu persatu koralnya ya. Nah, ini untuk proses menempelkan koral itu sudah saya pernah buat sebelumnya, ada video, bisa coba sobat cek di video-video saya yang lain. Itu ada untuk proses cara menempelkan koral pada live rock. Khusus untuk mungkin sobat yang masih belum paham, bisa coba dicek ya. Nah, ini kita matchingkan dulu sesuai dengan keinginan. Ini sebetulnya untuk videonya ini untuk khusus yang menempelkan itu sangat panjang sekali, tapi kurang lebih mungkin 30-45 menit lah, karena kurang cocok, ambil lagi, simpan lagi, pindahkan ke posisi yang lain. Sehingga kalau semua videonya dimasukkan ke sini itu akan sangat panjang sekali. Tapi saran saya untuk sobat ketika ingin menempelkan koral ke live rock atau ingin melakukan rescape atau apapun itu, biarkan waktu yang digunakan cukup panjang, tapi itu hanya dilakukan 1 kali atau fix pada saat itu saja. Nah, setelah semuanya ditempel, diusahakan sebisa mungkin itu tidak ada yang dirubah-rubah lagi, karena untuk akuarium nano itu sangat sensitif dan
Jika kita terlalu sering untuk mengombok-ombok atau merubah-rubah posisi, baik itu live rock atau coral, itu tentu akan berpengaruh terhadap parameter air, dan banyak kasus untuk akuarium yang crash karena terlalu banyak dirubah posisi settingan live rock ataupun yang lainnya. Nah, setelah semua prosesnya selesai, dan inilah hasilnya. Video ini saya ambil kurang lebih 2 hari setelah proses ganti air, karena harus menunggu airnya bening dan clear terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini posisi sudah pada tempatnya, dan ini saya rasa hanya tinggal menikmati saja. Adapun yang kurang mungkin di sisi sebelah kiri, di sebelah GSP atau Green Star Polyp ini masih ada space yang kosong, yang mungkin nanti harus mencari coral yang pas atau yang tepat terlebih dahulu. Nah, untuk keseluruhan sih saya cukup puas untuk akuarium ini ya. Jadi sekarang usianya kurang lebih sudah mencapai 8,5 bulan, dan semuanya berjalan cukup baik. Dan kesulitan pertama memang berada di 6 bulan awal yang masih banyak lumut merajalela di mana-mana. Tapi setelah itu kondisi mulai stabil, dan ya inilah hasilnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas tentang masalah filtrasi akuarium ya. Dan jika sobat baru bergabung di channel ini, silakan untuk di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari channel Sobat River. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.